Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah tentang desain dan tata ruang perpustakaan dengan judul Implementasi Rencana. Nah, kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Kintan Anastasia. Yang kedua, Zaki Fabrian. Nah, saya di sini mau mempresentasikan materi pertama. Nah, materi pertama yaitu implementasi rencana. Apa sih implementasi rencana? Nah, implementasi rencana adalah fase di mana strategi dan keputusan yang telah dirancang diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap ini sangat krusial karena merentang antara ide, konseptual, dan hasil yang diharapkan, menjadikannya komponen yang paling kompleks dari proses manajemen strategi. Implementasi merupakan integrasi berbagai elemen organisasi, termasuk sumber daya manusia, teknologi, anggaran, dan sistem operasional untuk bekerja sama secara efektif. Nah, satu lagi, implementasi rencana dalam perpustakaan adalah proses mengubah rencana, strategi, atau operasional perpustakaan menjadi tindakan nyata yang dapat membantu perpustakaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah penting seperti pemahaman rencana, analisis lingkungan, penyusunan tim, komunikasi, tahap implementasi, pengukuran, dan evaluasi, fleksibilitas, serta mempelajari dari implementasi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kintan, yaitu langkah-langkah spesifik implementasi rencana dalam perpustakaan. Dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, perumusan tujuan dan sasaran yang jelas. Implementasi rencana harus diawali dengan perumusan tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan ini harus didasarkan pada misi dan visi perpustakaan serta kebutuhan spesifik dari pemustaka. Yang kedua, penetapan tim implementasi. Langkah berikutnya adalah membentuk tim implementasi yang terdiri dari anggota staf perpustakaan dan keahlian yang relevan. Tim ini bertanggung jawab untuk menjalankan rencana sesuai bidang masing-masing. Selain itu, penting untuk menunjukkan seorang pemimpin proyek yang mampu mengkoordinasikan semua langkah-langkah implementasi dan memastikan komunikasi yang lancar antar anggota tim. Yang ketiga, analisis kebutuhan sumber daya. Setiap rencana memerlukan sumber daya, baik untuk sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi. Yang keempat, pengembangan prosedur operasional. Setiap rencana perlu prosedur operasional yang jelas untuk mendukung implementasinya. Prosedur ini harus meliputi kebijakan dan panduan teknis yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan rencana. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan staf. Pelatihan staf adalah komponen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi rencana. Ketika perpustakaan mengadopsi teknologi baru atau memperluas layanan, staf perpustakaan harus dilatih agar mampu menjalankan dan mendukung inovasi tersebut. Yang keenam, pengujian dan pemantauan awal. Sebelum meluncurkan rencana secara penuh, penting untuk melakukan pengujian awal atau uji coba. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin muncul selama implementasi dan memperbaikinya sebelum rencana diimplementasikan secara lebih luas. Yang ketujuh, peluncuran implementasi. Setelah melalui tahap pengujian dan persiapan, langkah selanjutnya adalah peluncuran rencana secara penuh. Pada tahap ini, perpustakaan perlu memastikan bahwa sumber daya telah siap dan semua staf telah memahami peran mereka dalam mendukung rencana tersebut. Yang kedelapan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
Pemantauan dan evaluasi merupakan kunci untuk memastikan bahwa rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai harapan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi dan implementasi. Kaplan dan Norton mengusulkan pengguna balance scorecard untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi dan berbagai perspektif. Yang ke-9, penyesuaian dan perbaikan. Setelah dilakukan evaluasi, perpustakaan harus siap untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Perubahan yang harus dilakukan dapat mencakup penyesuaian pada layanan yang disediakan, pelatihan ulang staf, atau penyeleksian ulang sumber daya. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi rencana, desain, dan tata ruang perpustakaan. Dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, penilaian kebutuhan pengguna dan ruang. Langkah awal dalam implementasi desain dan tata ruang adalah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna dan ruang. Yang kedua, pengembangan konsep desain ruang. Setelah memahami kebutuhan pengguna dan ruang, langkah selanjutnya adalah mengembangkan konsep desain yang sesuai. Ketiga, perencanaan tata letak spesifik. Langkah ini melibatkan pengembangan tata letak yang rinci, termasuk penempatan rak buku, meja baca, area layanan pengguna, ruang teknologi, dan fasilitas lainnya. Yang keempat, integrasi teknologi dan fasilitas digital. Perpustakaan modern harus mendukung akses ke informasi digital, sehingga integrasi teknologi menjadi langkah penting dalam implementasi desain tata ruang. Yang kelima, penganggaran dan alokasi sumber daya. Implementasi rencana tata ruang perpustakaan memerlukan anggaran yang signifikan, termasuk untuk renovasi fisik, pengadaan furnitur, peralatan teknologi, dan tenaga kerja. Yang keenam, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan fisik dan desain yang telah direncanakan. Selama tahap ini, renovasi fisik dilakukan berdasarkan tata letak dan spesifikasi desain yang telah disetujui. Yang ketujuh, pengujian dan pemantauan ruang. Setelah renovasi selesai, ruang perpustakaan harus diuji untuk memastikan bahwa semua elemen berfungsi sesuai rencana. Pengguna dan staf harus dapat mengakses ruang baru dengan mudah dan semua teknologi harus berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, peluncuran dan promosi. Setelah ruang perpustakaan siap digunakan, peluncuran resmi dapat dilakukan, penting untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemustaka tentang fasilitas baru melalui berbagai media komunikasi. Mungkin itu saja materi dari kami. Terima kasih.